Halo teman-teman, tahukah kalian Indonesia merupakan negara nomor 5 peringkat di dunia yang memiliki orang dengan penyakit diabetes mellitus. Dan diabetes mellitus merupakan peringkat nomor 3 penyebab kematian di Indonesia. Seram bukan? Nah, maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yusua Darmadi Kosen dari Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha dan akan menjelaskan mengenai diabetes mellitus. Lalu, apa itu diabetes mellitus? Menurut American Diabetic Association tahun 2019, diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula di dalam darah yang meningkat secara berlebihan. Bisa diakibatkan akibat kelainan sekresi insulin atau kerja insulin yang menurun. Bisa juga akibat keduanya. Faktor risiko diabetes mellitus, yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat diubah. Contohnya, usia di atas 40 tahun. Lalu yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit diabetes mellitus. Yang ketiga, pada saat kehamilan ada riwayat diabetes mellitus. Yang keempat, ada riwayat melahirkan anak di atas 4 kg ataupun ada riwayat melahirkan anak di bawah 2,5 kg. Lalu, faktor risiko yang dapat kita ubah. Yang pertama, berat badan berlebih yang dihitung berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT yang ada di atas ini rumusnya. Lalu yang kedua, kurang aktivitas fisik, di mana kurang dari 150 kali per menit per minggu dan kurang dari 30 menit per hari. Selanjutnya, dislipidemia. Dislipidemia adalah kelainan kolesterol dalam darah yang berlebih. Lalu yang keempat, ada riwayat penyakit jantung atau kardiovaskuler. Yang kelima, ada riwayat penyakit darah tinggi atau hipertensi, di mana tekanan sistolik di atas 140 mm air raksa dan atau tekanan diastolik di atas 90 mm air raksa. Lalu yang keenam ada diet yang tidak seimbang, di mana tinggi gula, garam, kolesterol, dan rendah serat. Untuk epidemiologi atau penyebaran penyakit diabetes mellitus di Indonesia, menurut International Diabetic Federation tahun 2021, Indonesia peringkat nomor 5 di dunia dengan orang yang memiliki penyakit diabetes mellitus. Lalu, di Indonesia, diabetes mellitus merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan juga penyakit jantung. Lalu, di tahun 2019, Indonesia mengalami 10,7 juta yang mengalami penyakit diabetes dan meningkat di tahun 2021 menjadi 19,5 juta penyakit di Indonesia. Selanjutnya, untuk klasifikasi diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe pertama berhubungan dengan defisiensi atau kekurangan insulin yang absolut disebabkan oleh destruksi dari sel beta pankreas akibat dari autoimun maupun yang diabetik. Lalu diabetes tipe yang kedua. Nah, ini berhubungan dengan resistensi insulin atau kerja insulin yang tidak optimal. Dan yang ketiga, adanya diabetes mellitus gestasional. Ini didiagnosis saat ibu hamil trimester kedua atau trimester ketiga, di mana pada saat kehamilan atau sebelum kehamilan itu tidak didapatkan penyakit diabetes. Dan yang terakhir, diabetes tipe lain, ini akibat adanya sindroma diabetes monogenik. Misalnya, yang pertama, diabetes neonatal atau MODY, itu maturity onset diabetes of the young. Atau yang kedua, adanya penyakit eksokrin dari pankreas, misalnya pankreatitis. Ataupun yang ketiga, akibat dari obat-obatan atau zat-zat lain yang dapat menyebabkan diabetes tipe lain. Selanjutnya, patogenesis diabetes mellitus. Nah, yang pertama, di sini ada sel beta pankreas yang mengalami penurunan sekresi insulin. Lalu yang kedua, sel alfa pankreas mengalami peningkatan sekresi glukagon. Dan yang ketiga, terjadi peningkatan lipolisis atau pemecahan sel-sel lemak.
Yang keempat, terjadi penurunan utilisasi atau penggunaan glukosa oleh otot. Dan yang kelima, pada hepar terjadi peningkatan produksi glukosa. Yang keenam, pada otak terjadi disfungsi neurotransmitter. Ketujuh, pada kolon atau usus terjadi abnormalisasi mikrobiota. Yang kedelapan, pada usus halus terjadi peningkatan absorpsi glukosa akibat efek inkretin yang menurun. Yang kesembilan, pada ginjal terjadi peningkatan reabsorpsi glukosa atau terjadi peningkatan penyerapan glukosa. Yang ke-10, pada lambung terjadi percepatan pengosongan lambung. Dan yang pada yang ke-11 terjadi disregulasi atau terjadi inflamasi. Nah, ke-11 hal ini menyebabkan hiperglikemia atau peningkatan kadar gula yang terjadi pada darah secara signifikan atau yang secara berlebihan. Ini merupakan patogenesis dari egregious 11. Lalu, gejala penyakit diabetes mellitus, ada 3 gejala klasik utama diabetes mellitus. Yang pertama, poliuri atau sering berkemih, yang kedua polifagi atau cepat lapar, dan yang ketiga polidipsi atau cepat haus. Lalu ada beberapa gejala tambahan dari diabetes mellitus. Yang pertama, penurunan berat badan yang cepat tanpa kita ketahui sebabnya. Yang kedua, kesemutan. Lalu yang ketiga, ada gatal pada daerah kemaluan wanita. Yang keempat, ada keputihan pada wanita. Yang kelima, ada luka yang sulit sembuh. Lalu yang keenam, ada bisul yang hilang timbul. Yang ketujuh, matanya penglihatannya kabur. Yang kedelapan, mudah lelah. Yang kesembilan, mudah ngantuk. Dan yang kesepuluh, impotensi pada pria. Lalu, untuk pemeriksaan penyakit diabetes mellitus, kita bisa lakukan pemeriksaan darah. Yang pertama, pemeriksaan gula darah sewaktu atau tanpa puasa. Nah, nilai ini tidak boleh lebih dari 200 mg per desiliter. Lalu yang kedua, pemeriksaan gula darah puasa. Nah, puasa ini bisa lebih kurang 8 jam dan tidak boleh lebih dari 126 mg per desiliter. Dan yang ketiga, yang lebih akurat, kita melakukan pemeriksaan HbA1c. Ini juga tidak boleh lebih dari 6,5%. Untuk pengobatan diabetes mellitus, yang terutama dan yang pertama kita lakukan adalah melakukan gaya hidup sehat atau pola hidup sehat. Gimana caranya? Yang pertama, kita harus atur berat badan kita yang ideal, yang sesuai dengan indeks massa tubuh tadi. Yang kedua, kita bisa melakukan diet sehat atau diet gizi seimbang. Dan yang ketiga, kita rutin melakukan aktivitas fisik. Untuk pengobatan diabetes mellitus itu kita lakukan seumur hidup. Yang pertama, itu ada obat anti hiperglikemia oral. Contohnya itu yang pertama, peningkat sensitivitas terhadap insulin. Misalnya metformin dan thiazolidinedion. Lalu contoh yang kedua yaitu pemacu sekresi insulin. Misalnya sulfonylurea dan glinit. Lalu yang ketiga, penghambat absorpsi glukosa atau inhibitor alfa glukosidase. Contoh obatnya acarbose. Lalu yang keempat, penghambat atau inhibitor dipeptil peptidase 4 atau DPP4 inhibitor. Contoh obatnya linagliptin, sitagliptin. Lalu yang kelima, ada penghambat atau inhibitor sodium glucose cotransporter 2 atau SGLT2. Contoh obatnya canagliflozin, empagliflozin. Lalu selanjutnya untuk obat anti hiperglikemik suntik. Yang pertama ada insulin, yang kedua agonis reseptor GLP-1 atau glucagon like peptide 1, dan contoh obat yang selanjutnya adalah kombinasi insulin basal dengan agonis reseptor GLP-1 atau glucagon like peptide 1. Nah, pada keadaan emergensi, misalnya pasien dalam keadaan dekompensasi metabolik berat, misalnya ada ketoasidosis, ketonuri, atau penurunan berat badan yang cepat dan drastis, harus kita rujuk segera ke pelayanan kesehatan sekunder ataupun tersier. Pengobatan diabetes mellitus. Yang pertama, untuk pasien DM tipe 2 dengan HbA1c saat diperiksa kurang dari 7,5%, maka pengobatan itu dimulai dengan modifikasi gaya hidup sehat dan monoterapi oral. Untuk pasien DM tipe 2 dengan HbA1c saat diperiksa lebih atau sama dengan 7,5%,
Atau pasien yang sudah mendapatkan monoterapi dalam waktu 3 bulan namun tidak bisa mencapai target HbA1c di bawah 7%, maka dimulai terapi kombinasi 2 macam obat yang terdiri dari metformin ditambah dengan obat lain yang memiliki mekanisme kerja berbeda. Dan kalau terjadi intoleransi terhadap metformin, maka diberikan obat lain seperti tabel lini pertama dan ditambah dengan obat lain yang mempunyai mekanisme kerja yang berbeda. Selanjutnya, kalau kombinasi 3 obat itu perlu diberikan bila sesudah terapi 2 macam obat selama 3 bulan tidak mencapai target HbA1c kurang dari 7%. Untuk pasien dengan HbA1c, saat diperiksa lebih dari 9%, namun tanpa disertai dengan gejala dekompensasi metabolik atau penurunan berat badan yang cepat, maka dapat diberikan terapi kombinasi 2 atau 3 obat yang terdiri dari metformin atau obat lain pada lini pertama bila ada intoleransi terhadap metformin, ditambah dengan obat dari lini kedua. Untuk pasien dengan HbA1c saat diperiksa lebih dari 9% dengan disertai gejala dekompensasi metabolik, maka diberikan terapi kombinasi insulin dan obat hipoglikemik lainnya. Untuk pasien yang telah mendapat terapi kombinasi 3 obat dengan atau tanpa insulin, namun tidak mencapai target HbA1c di bawah 7% selama minimal 3 bulan pengobatan, maka harus segera dilanjutkan dengan terapi intensifikasi insulin. Jika pemeriksaan HbA1c tidak dapat dilakukan, maka keputusan pemberian terapi dapat menggunakan pemeriksaan glukosa darah. Lalu, bagaimana agar kita bisa mencegah penyakit diabetes mellitus? Ingat, cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rutin berolahraga atau aktivitas fisik. D. Diet gizi seimbang atau diet sehat. I. Istirahat yang cukup. Dan K. Kelola stres. Selanjutnya, komplikasi diabetes mellitus. Yang pertama bisa terkena di pembuluh darah besar atau makrovaskular. Yang pertama bisa di otak, bisa terjadi stroke, dan di jantung bisa terjadi penyakit jantung koroner. Lalu yang kedua, mengenai pembuluh darah kecil atau mikrovaskular. Bisa terkena di mata, menjadi retinopati diabetik. Yang kedua bisa terkena di ginjal, menjadi nefropati diabetik. Dan yang ketiga bisa terjadi gangguan saraf atau neuropati. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan salam sehat.